welcome to my channel. Sekarang aku lagi sama Yanti. Nama lengkapnya sih Pandeluh Martini Adiyanti. Aku biasa manggil dia Yanti. Nah, Yanti ini dulu temen SMA aku, temen kuliah aku, dan temenan juga sampai sekarang. Nah, Yanti ini sekarang kerja sebagai junior tax consultant di Ernst & Young atau biasa disingkat EY. Nah, EY ini juga merupakan salah satu dari Big Four company. Big Four company itu apa sih? Itu kalau anak akuntansi harusnya udah familiar sih ya. Big Four itu adalah kelompok 4 firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan swasta di kancah internasional. Itu yang gue dapat di Google. Oke, kita langsung aja ya. Yanti, kamu ceritain dong sekarang kerjaan kamu di EY itu ngapain aja sih day to day-nya sebagai junior tax consultant? Jadi kalau junior tax consultant itu ada banyak di EY. Maksudnya itu kayak taxnya sendiri itu ada beberapa bagian gitu kan. Kalau misalnya aku sendiri itu di PAS, itu tuh lebih ngurusin ke global mobility, itu lebih ngurusin ke personal income tax untuk individual kayak gitu. Jadi day to day aku pastinya kalau misalnya Maretan itu adalah periode Januari sampai Maret pelaporan SPT pribadi. Nah berarti itu kerjaan aku bikin SPT. Nah kalau day to day-nya itu ya ngurusin sisa-sisa dari kerjaan yang lainnya. Contoh ada yang namanya tax briefing. Tax briefing itu untuk ngasih tahu kayak orientasi di awal ke expatriate, ke assignee baru gitu dari company klien kita, buat ngasih tahu mereka tuh tax implication-nya tuh ngapain aja kalau misalnya di Indonesia. Terus ada lagi kalau abis mereka melakukan briefing itu kita harus register NPWP mereka. NPWP kalaupun mereka itu nanti setelah briefing itu tergolong sebagai resident taxpayer di Indonesia gitu. Kalau misalnya non resident ya nggak usah. Terus sebentar, ini berarti klien kamu ini adalah perseorangan atau corporate gitu? Perseorangan. Oh, jadi perseorangan. Persoalan yang kayak gimana sih jadi klien kamu? Mostly itu global mobility. Jadi expatriate gitu, orang dari luar negeri yang ke Indo, tapi ada juga orang Indo yang di-assign ke luar negeri, outbound assignees kayak gitu. Ada bule-bule dong? Banyak, ada bule. banyak. Oke, lanjut. Kayak gitu, terus selain ngurusin pendaftaran NPWP, penghapusan NPWP, kemudian ngurusin kalau misalnya ada tagihan-tagihan pajak, STP yang belum dibayar, yang kayak gitu-gitu. Ribet nggak sih? Dia kan tuh kayak biasanya klien kamu tuh kan kayak expat gitu ya. Ribet nggak sih maksudnya? Apa bedanya ngurusin pajaknya si expat itu dengan pajaknya kita yang misalnya yang cuma kerja di Indonesia aja? Kalau misalnya kerja mostly di Indonesia doang nih, nggak ada yang ke luar negeri, nggak ada income dari luar negeri, ya udah berarti kan lingkup income yang kita hitungin cuma dari sini doang. Tapi kalau misalnya ekspatriat kan kita harus ngeliat tuh dia di luar negeri, kalau misalnya dia jadi residen juga di sana harus bayar pajak dong. Nah kalau misalnya dia bayar pajak berarti kita harus ngegabungin gitu income-nya, jadi biar nggak ada double tax gitu antara di sini sama di sana. Jadi dia satu doang sebenarnya bayar tax gitu? Sebenarnya bayarnya bisa jadi dua-duanya di dua negara itu. Kemungkinan besar sih dua-duanya. Jadi kalau misalnya dia itu di Indo udah bayar pajak, nanti kalau dia di negara asalnya dia ada pajak, ini bisa diklaim, tapi pada batasan tertentu kayak gitu, ada limitation-nya. Oke. Jadi double tax gitu. Oke. Terus apa sih yang kamu sukain dari kerjaan kamu? Ini tuh sebenarnya salah satu wish aku. Dalam artian bukan wish waktu kecil ya. Kalau waktu kecil tuh aku sebenarnya pengen jadi guru. Guru TK. Oke. Terus lama-lama SMA itu kenal nih sama akuntansi. Ikut lomba-lomba jatuh cinta. Kemudian kuliah akhirnya ngambil jurusan ini. Terus pas kuliah itu tuh nggak tahu nih, tadi yang dibilang yang Big Four itu nggak tahu, kayak teman-teman tuh di kampus ngomongin Big Four apaan sih Big Four, nggak ngerti kan gitu. Aku tuh kan dari Bali gitu, jadi belum tahu banget lah kayak gitu. Terus akhirnya pas di kampus tahu, oh ini oke, suatu hari kayaknya pengen tahu deh salah satu di sana kayak gimana rasanya kerja di sana gitu. Terus
kayak coba-coba gitu daftar, keterimanya di EY, kayak oh salah satu impian kayak nyata gitu, jadi nyata. Makanya kayak senangnya ya udah enjoy, karena kayak ngerasa salah satu impian yang aku pikirin waktu dari kuliah ternyata kejadian kayak gitu. Merinding gue. Kayak gitu. Terus berarti kamu emang udah pengen kerja di Big Four juga di waktu dari kuliah ya? Kuliah dari kuliah. Oke. Terus aku pengen nanya juga, biasanya kan tuh kayak orang-orang akuntansi itu ya, maksudnya audit atau tax, itu aku sering dengar tuh kayak lembur, apalagi Maretan, apalagi audit tuh kadang aku dengar tuh sampai 6 bulan gitu bisa nggak pulang-pulang. Nah, kamu Kayak nggak bantuin. merasa jenuh nggak? Maksudnya stres gitu nggak sih, rasanya pengen resign gitu nggak sih? Kalau karena lemburannya terus pengen resign sih enggak ya, karena kan kalau misalnya lemburan pun kayak pada periode-periode tertentu doang. Kalau misalnya kayak aku itu lemburannya cuma dari Januari sampai Maret. Tapi kalau kayak tahun ini tuh kan karena ada COVID ya, jadi kan pelaporan SPT diundur tuh sampai bulan April. Jadi mau nggak mau kita lemburnya sampai yang bulan April, tapi kita di rumah WFH kayak gitu. Jeleknya lemburan yang pasti capek. Tahun pertama tuh kayak kaget, terus aku sempat pingsan di toilet kantor. Itu sih sebenarnya bukan karena capek, mungkin ada capeknya dikit ya, tapi lebih pada keceduk gitu loh, tangannya di pintu toilet, terus pingsan di toilet, tapi sadar sendiri gitu habis itu. Itu kejadian yang benar-benar sangat terkenang sama lemburan. Terus kalau misalnya tahun kedua tuh kayak udah mulai santai kan, karena udah tahu tuh workflow-nya tuh kayak gimana aja. Jadinya kayak ya udah enak aja, enjoy. Malahan kan kalau malam-malam gitu sama teman-teman lebih enak gitu loh, kerjanya lebih fokus, terus kayak dapet cerita-cerita, curhat colongan kayak gitu. Ya udah, jadi enjoy aja sih sebenarnya Maretan, lemburan. Lemburnya tuh biasanya kamu jam berapa sampai jam berapa sih kerjanya? Bener literally sampai subuh gitu ya kerja ya? Iya, tapi tergantung lagi sama orangnya. Sebenarnya tuh nggak ada batasan kayak lo harus lembur sampai jam 5 pagi, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi lemburannya itu tergantung kita, kan yang tahu workload kita sendiri nih. Kayak berapa nih yang belum kelar kerjaannya, berarti kan kita sendiri yang nentuin tuh harus kelarnya kapan kayak gitu. Ya udah kayak bebas aja, mau sampai jam 1 pagi boleh, sampai jam 12 malam boleh, nggak lembur pun juga boleh asalkan kerjaan kelar kayak gitu. Nah, itu dari company kamu nyediain fasilitas tambahan itu nggak sih buat yang lembur-lembur itu pas masa peak seasonnya itu ya? Kalau misalnya kita lemburan, tahun ini kita kebetulan dapat banyak sekali makanan. Terima kasih kepada bos saya. Oh, jadi bosnya sendiri yang beliin gitu ya, kan company-nya? Iya, dari bos aku tuh kayak nyediain kayak makanan gitu, snack-snack kan. Anak-anak biasanya malam-malam tuh pada kelaparan kan, kayak mie instan segala macam. Terus kalau misalnya dari kantornya sendiri ya lemburan pasti ada uang lemburnya dong. Nah, uang lemburnya ada dapet. Terus kemudian transport kalian kalau misalnya dari kantor ke rumah itu di reimburse, tapi ada batasannya kayak zona berapa gitu loh, kayak jarak yang masuk, misalnya zona 1 jaraknya dari ini ke sini ada listnya kayak gitulah. Gitu. Transportnya diganti, terus dapat uang makan malamnya dapat. Terus kalau lemburan itu dihitungnya per jam atau gimana? Dihitungnya per jam. Oke, jadi misalnya gitu. normalnya jam kerjanya tuh jam 7 sampai jam 4, nah, pokoknya lebih jam 4 sampai kamu pulang tuh dihitung jam lembur. Dihitungnya kan kalau kita normal kerja 8 jam ya, 8 jam per hari. Nanti kalau misalnya kita lemburan itu misal di atas berapa ya, 3,5 or something, itu tuh baru dihitung lembur. Oh jadi gitu. Jadi kalau misalnya pulang seharusnya itu kalau yang ini, kalau untuk yang kita ngeklaim expense yang si meal sama si transport. Tapi kalau yang lemburan tergantung kita ngecas berapa. Misalnya nih kita bilang oh aku ngecas OT 2 jam, tapi ditanya dulu ke manajernya di approve atau enggak. Kalau manajer kita nggak approve ya tetap nggak bisa dapat lemburan berarti. Iya. Jadi benar-benar kayak si manajer tuh ngeliatin, oh beneran nggak sih nih orang kerja kayak gitu. Jadi harus ada approval dulu. Ya, takutnya nanti malahan bilang-bilang lembur tapi malahan ngelumpi doang. Kayak gitu. Oke. Dicekin juga kerjaannya, kelar nggak beneran. Gitu. Oke, siap. Nah, mungkin flashback kali ya. Gimana sih ceritanya kamu sampai bisa kerja di EY? Maksudnya
prosesnya tuh dulu kayak gimana, dari kamu mulai daftar, terus tes-tesnya tuh apa aja gitu sampai sekarang kerja, dan ya itu dulu deh. Flashbacknya, kalau misalnya awalnya itu EY udah coba cari ini di websitenya, terus nggak nemu waktu itu, kayak belum nemu ada lowongan. Nah akhirnya pas lagi, kan waktu itu kayak baru lulus ya, jadi pasti nyari-nyari kerjaan tuh banyak, ikut-ikut yang apa sih, MT yang kayak gitu-gitu kan, pasti nyobain gitu. Terus tiba-tiba pas lagi abis tes di suatu tempat, temen aku tuh ada yang apa namanya, nge-WA gitu, cobain deh ini di EY gitu, lewat link ini langsung dikasih tahu gitu kan. Cobain hari itu juga langsung daftar, terus kayak nyobainnya 2 kebetulan, kemarin yang di audit sama yang di pajak kayak gitu. Karena suatu dan lain hal akhirnya ngambilnya yang di pajak. Nah prosesnya itu ya biasalah, pertama screening CV. Nah ketika udah lolos yang dari dokumen, CV segala macam itu, transkrip segala macam, itu bakal ada tes tulis. Nah kebetulan kalau misalnya yang pajak itu tes tulisnya soal accounting principle, kayak dasar-dasar akuntansi gitu, secara general, terus sama bahasa Inggris. Contoh soal-soal dikit deh, misalnya yang dasar-dasar akuntansi itu kayak gimana aja modelnya? Kayak misalnya pengertian pendapatan apa, bener-bener dasar. Sedasar itu. Ada hitung-hitungannya juga nggak ada sih? beberapa hitungannya, cuman hitungannya juga masih dasar, karena kan dia prinsipal ya. Contohnya yang hitungan deh, kayak misalnya beban, kayak bikin jurnal deh, apa misalnya aset berapa, liabilitiesnya berapa, kayak gitu-gitu. Bener-bener kayak sesimpel itu hitungannya. Nggak tahu ya ntar kalau misalnya ada berubah, kalau tahun aku kayak gitu. Terus abis tes itu, tes bahasa Inggris, biasa kayaknya tes bahasa Inggrisnya mirip-mirip TOEFL gitu lah ya. Ada listening sama reading. Waktu itu kayaknya nggak ada writing deh, cuman kayak pilihan ganda. Nah tadi yang soal principal accountingnya juga pilihan ganda. Kemudian nunggu seleksi itu selesai, dapat hasilnya, baru wawancara. Nah wawancaranya itu ketemu sama partner yang di divisi, kayaknya sih yang waktu itu yang lagi perlu di divisi aku. Jadi partner yang wawancara aku ya partner aku yang sekarang kayak gitu, sama manajer. Ya udah ditanya-tanya, kayak waktu itu kemarin cuma ditanyain kayak organisasi di kampus, terus lebih kayak personal gitu aja pertanyaannya. Personalnya tuh kayak gimana? Kayak hobi kamu apa, kayak gitu-gitu. Bener-bener nggak lama tuh wawancaranya, bentar banget. Ada 15 menit? Kurang lebih lah, bentar kok itu. Okay. Itu tergantung sama yang wawancara juga ya, usernya mau nanya apa, pengen tahu apa soal kita gitu. Abis wawancara udah langsung offering? Iya, langsung offering, kayak beberapa minggu ya kayaknya tuh, karena dibutuhinnya cepet, jadi langsung kayak langsung habis itu kerja. November, aku masuknya November 2019 ya. 2018 kayaknya. 18 deh kayaknya, hampir 2 tahun soalnya. Iya, kita lulus 2018. Iya, benar. Akhir tahun saya mulai bekerja. Iya, benar. Oke. Terus, nah, ada nggak sih mata, kamu kan akuntansi juga kan dulu waktu kuliah. Nah, ada nggak sih mata kuliah yang dulu kamu dapet di kampus yang kepake banget sekarang? Pajak. Oh ya. Dulu nilai pajak kamu berapa? Teman-teman, saya durhaka sepertinya. Suka tidur ya jam pas kelas pajak ya. Pas pajak saya menggambar kebetulan. Terus kerjanya di pajak sekarang? Nggak tahu ya, jodoh, ya ampun, jadi di pajak. Oke. Oh, jadi itu selain pajak ada nggak sih mata pelajaran yang kau pakai lagi? Maksudnya yang misalnya nih buat adik-adik kita yang masih SMA atau masih kuliah, terus yang misalnya dia pengen jadi kamu nih, pengen kerjaannya kayak kamu sekarang, apa sih yang harus dia pelajarin atau dalemin sekarang? Kayaknya jangan sampai kayak kamu nih kemarin gitu misalnya. Bener-bener harus pelajarin pajaknya tuh harus dikuatin banget, dasarnya banget. Kayak apa tuh yang harus dipelajarin banget? Undang-undangnya dihafalin. Kalau bisa pasalnya, kalau bisa. Harusnya sih bisa. terus pokoknya kalau pingin di pajak udah kupas habis deh tuh buku pajak, undang-undangnya pelajarin sampai habis, sampai mateng, bisa sih pasti. Sama satu lagi mungkin kalau misalnya
yang bukan di jurusan accounting, yang bukan benar-benar akuntansi banget, itu harus tahu dasar-dasar akuntansi itu, karena kan bisa jadi dia kuat di pajak tapi belum tentu dasar akuntansinya dapat banget gitu, jadi bisa jadi nggak lolos nanti di tes tulisnya. Sama bahasanya, bahasa Inggris, karena kan mostly kita kerjaannya pakai bahasa Inggris ya, email, karena kan kliennya ya expat juga expatriate, kan, jadi mau nggak mau pakai bahasa Inggris gitu. Dan nilai plus juga ya pasti buat adik-adik yang kayak bisa bahasa lain selain bahasa Inggris dan Indonesia. Bener, itu diperluin juga. Kayak salah satu teman aku tuh dia bisa bahasa Belanda sama bahasa Perancis. Nah waktu itu kebetulan manajer nggak bisa tuh bahasa Perancis, sedangkan kita harus ngelakuin briefing sama orang Perancis. Jadi dia yang ngebantuin gitu. Boleh. Sebelum kamu kuliah, sebelum kamu kerja, dulu waktu kuliah kamu sibuknya ngapain aja sih? Misalnya apa sih yang kamu fokuskan? Apa kamu emang belajar terus atau kayak kamu masih ada kegiatan lain misalnya organisasi atau apa sih yang kamu fokusin gitu? Aku orangnya suka balance, jadi kayak belajar iya, tanggung jawab sama nilai iya, tapi organisasi juga iya, terus menghibur diri juga harus kayak gitu. Sama ya ibadah juga harus gitu, jadi kayak sejalan, semuanya paralel gitu kan. Kalau misalnya aku dulu di kampus belajar ya belajar, tapi yang kayak ya udah biasa-biasa aja gitu, kayak ngikutin lah pelajaran, ada tugas kerjain kelar kayak gitu. Kalau misalnya selain itu sambil-sambil kan pasti ada waktu kosong kan dari beberapa semester sebelum semester 7 sampai semester 8 yang bisnis itu kalau zaman aku ada internship sama skripsi kan kita. Nah itu tuh aku ikut organisasi sempat, ikut kayak BEM, terus karena di BEM itu juga kebetulan ada acara gitu kan, jadi panitia ditunjuk, udah ikut acara itu juga kayak gitu, ikut kegiatan sosial. Lomba juga nggak sih? Lomba juga. Lomba apa aja dulu kak? Banyak kak. Enggak deh, maksudnya banyak tapi nggak melulu ke akuntansi. Kayak seringan tuh tiap tahun lomba tari pasti ikut. Iya, sama gue kan. Iya, ikut lomba tari, terus ikut lomba akuntansinya juga ada. Nah tapi ada lomba yang bener-bener sebenarnya bukan aku banget gitu loh, ikut lomba debat. Aku tuh nggak suka ngomong, maksudnya kayak cenderung introvert gitu loh orangnya, kayak lebih baik aku dengerin aja deh orang ngomong daripada aku yang ngomong kayak gitu kan. Terus waktu itu temen aku ngajakin, karena waktunya mepet, kita nggak ada persiapan banget dibandingkan kita ikut yang materi, yang hitung-hitungan segala macam. Yaudah ikut debat aja gitu. Ya gila ikut debat. Terus akhirnya cobain tuh ikut lombanya, itu diadain sama BPK. Nah terus ya udah ikutan lomba itu, ternyata seru juga. Menang nggak? Menang. Juara berapa? Juara 2. Alhamdulillah. Juara 2. Oke. Keren ya. Oh ya, Kak Yanti ini dulu adalah best graduate dari Sampurna University jurusan akuntansi ya, FYI. Masih banyak kurangnya guys. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak at some point gitu kamu ngerasa kayak aduh coba aku tahu ini lebih awal gitu, coba kita tahu hal ini lebih awal, jadi kita pasti bisa prepare something tuh lebih baik, terus kita bisa jadi lebih baik sekarang gitu. Ada nggak sih what you wish you know earlier? Soal mentoring. Jelasin dong. Soal mentoring itu aku baru kenal soal mentoring yang benar-benar mentoring banget pas di kampus ya. Nah cuman kayaknya waktu di kampus tuh entah aku yang kurang melihat kesempatan mentoring itu atau gimana gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener yang nggak ada mentoring kayak gitu. Nah terus pas masuk ke dunia kerja, mulai ngelamar-lamar kerja gitu kayak baru oh ternyata harus kayak gini ya, oh ternyata perlu ini ya gitu. Kalau misalnya kalian yang beruntung nih misalnya dari SMA nih dapat mentoring gitu, misalnya entah sama kakak kelas, entah sama paman atau siapapun itu yang bisa kalian sebut sebagai mentor kalian, itu tuh bagus banget karena satu, kalian tuh udah bisa define diri kalian, maunya kalian apa. Nah kalian harus benar tahu itu kan. Kalau kalian kecil pasti ditanya kan sama keluarga tuh kayak kamu gede mau jadi apa sih, kayak gitu, cita-citanya jadi apa. Nah sebenarnya tuh kalau kalian bisa menjawab itu dan kalian ingat sama jawaban kalian, itu benar-benar bisa nge-guide kalian gitu loh. Kayak misalnya
oh aku pengen jadi akuntan kayak gitu, berarti kamu harus tahu apa aja, harus belajar apa aja kayak gitu. Kan kalau misalnya mentoring kayak kamu mau jadi apa, oh kamu mau jadi ini, ya udah plan kamu paling kecil deh pas SMA kamu harus ngapain, entah itu ikut lomba, entah itu ikut kayak community apa sih, klub-klub gitu loh yang belajar soal sesuatu yang kamu suka. Terus selanjutnya itu misalnya pas kuliah, entah kalian ikut coba magang-magang. Nah, magang itu penting banget kalau misalnya di akuntansi ya menurut aku. Kalau misalnya kalian mau ke Big Four, sebelum ke Big Four, kalau kalian bisa mungkin magangnya bisa di Big Four-nya itu sendiri, bisa di kayak second tier-nya gitu-gitu. Second tier-nya itu kayak gimana? Yang KAP di bawah gitu. Oh iya. Karena kan KAP sekundernya gitu kan dia lebih biasanya tuh karena apa ya, kalau misalnya udah gede company yang Big Four itu kan dia punya sistem, jadi kan seharinya itu tendensinya kita bakal ngelakuin sesuatu yang emang berdasarkan sistem gitu kan. Nah tapi kalau misal, dan biasanya itu udah dikelompokin benar-benar ngerucut gitu kan kalau udah organisasinya gede. Tapi kalau yang masih second tier gitu kan somehow kalian bisa, sebenarnya kalian harus ngerjain apa tapi harus dikasih kerjaan yang lain kayak gitu. Misalnya nggak cuman ngurusin soal pajak perseorangan, bisa jadi juga ngurusin tentang corporate-nya. Jadi lebih banyak pelajaran dan pengalaman yang kalian dapetin dari magang-magang itu menurut aku. Terus mungkin itu kursus bahasa juga bisa, tergantung kan kalian mau ngambilnya yang bagian apa kayak gitu. Kalau transfer pricing di pajak juga kan itu salah satunya, itu juga perlu bahasa-bahasa kayak gitu. Oh dulu kamu magangnya di mana aja, Pat? Kebetulan magangku cuma 1. Nah itu makanya aku bilang kayak aku ngerasa ternyata kurang banget magangnya gitu. Dan dulu pun magangnya itu di Sinarmas kan, waktu itu di finance-nya juga. Nah jadi kayak menurut aku sih masih kurang gitu pengalamannya, karena kan sekarang aku ngambilnya pajak ya, jadi masih jauh. Nah awal-awal kamu masuk ke EY dulu tuh, awal-awal kerja tuh gimana sih? Kalau kamu belajarnya pasti kan kayak bingung nggak sih, kaget gimana sih kerjaan ini yang biasanya kita cuma belajar teori doang di kelas, terus sekarang bener-bener ngerjain sesuatu, ini kerjaan gitu. Gimana sih belajarnya itu? Apakah diajarin juga sama seniornya atau gimana sih cara kamu belajar? Jadi yang pertama itu kan biasa anak baru dikenalin lingkungan ya, harus tahu lingkungannya kayak gimana, terus harus tahu sistem kita tuh kayak gimana kayak gitu. Tapi belajarnya sih lebih kayak curi-curi sendiri gitu loh menurut aku. Dijelasin sama senior, kakak senior di sana. Baru-baru awal, ini nih kerjaannya kalau klien ini tuh gini, kalau ngerjainnya gini, dikasih tahu kayak gitu. Tapi kan mereka juga punya kerjaan nih, pasti nggak benar-benar sedalam itu ngajarinnya gitu kan. Jadi benar-benar curi-curi sendiri, kayak misalnya ada yang nggak ngerti tanya kayak gitu. Pokoknya jangan malu tanya sih di situ, nanya sampai kita ngerti. Nah tapi kalau dari company-nya sendiri, dari EY-nya sendiri, kita kemarin itu aku sempat ada training kayak untuk new entry gitu kan, anak baru yang di divisi aku tuh pajak, ya udah sama semua anak-anak pajak yang baru kita belajar sama-sama. Waktu tuh kurang lebih 4 hari atau 5 hari gitu ya di Bogor, di Puncak. Terus udah belajar tentang pajak secara keseluruhan, pajak individual, pokoknya semua dasar-dasar pajak diajarin. Oh jadi diajarin dulu ya, jadi nggak langsung dicemplungin. Sebenarnya sih itu harusnya di awal ya, tapi karena aku masuknya akhir waktu itu, jadi masuknya udah masuk dulu baru belajar kayak gitu. Tapi intinya diajarin sih, biar adik-adiknya nanti yang baru masuk biar nggak nervous, nih ntar gue kerja gimana nggak ngerti. Pokoknya nanya aja sih di situ. Nanya aja bisa. Oke, siap. Thank you banget ya Kak Yanti ya. Kak Yanti udah ngulangin waktunya buat jelasin tentang kerjaannya. Jadi siapa tahu nih nanti ada adik-adik yang nonton, jadi kayak kebayang gitu loh kerjaan junior tax consultant di EY itu kayak gimana sih gitu. Jadi kayak buat yang mau jadi junior tax consultant di EY juga jadi tahu kayak step-stepnya kayak gimana dulu apply-nya, kemudian apa aja sih yang harus dipelajarin, dipersiapin dari sekarang. Jadi kayak nggak kaget atau nggak baru mau apply nanti baru belajar kayak gitu. Oke, thank you ya buat yang udah nonton.
Nah, ini adalah sesi pertama aku. Buat kalian yang nonton, kalau mau ada komen atau feedback, silakan tulis di kolom komentar juga. Kalau misalnya ada masukan juga, oh mau ada topik yang topik tertentu yang mau dibahas, atau speaker dari company apa dengan posisi apa yang mau ditanya-tanyain, itu nanti bisa kasih masukannya juga. Oke, thank you.